Aku di sini karena masih baru soal video seperti itu. Jadi maklumin ya. Tuh, di depan aku sekarang udah ada 4 susu kotak. Lihat, 1, 2, 3, 4 dari brand yang berbeda-beda. Ini semua aku beli sendiri loh ya, nggak ada endorse-endorsean. Kalau aku mau di endorse juga nggak apa-apa. Jadi sedia susu. Jadi di sini aku bakalan nge-review semua susu kotak yang ada di depan aku ini. Tapi bukan review kayak yang biasanya. Kalau yang biasanya orang-orang lebih nge-review tentang rasanya segala macam, aku bakalan nge-review tentang desain dan label dari semua kemasan susu ini. Ini menurut aku balancing itu lumayan ya. Kalau kita bisa lihat. Aku bakalan lihat detailnya. Tuh. Dikit tuh kayak lebih simple karena nggak banyak komponen gitu. Cuman ada susu di sini, segelas susu. Terus ada tulisan kayak dia menerangkan si susu ini, terus dia full cream milknya, dan ini ada logo dia bagian sini. Terus di bawahnya ada ya label halal, terus produksinya di mana, BP POM-nya udah lengkap lah. Terus di sini ada isi bersihnya 250. Di sini kasih ornamen bunga gitu, kayak mungkin biar nggak sepi-sepi banget, sama dia kasih sedikit. Sebenarnya kalau aku pikir ini kayak pandan gak sih? Ya nggak sih? Terus dikasih ini, mungkin kesannya kayak biar nggak sepi-sepi amat, tapi fine lah ya. Dia nggak terlalu pakai banyak warna, karena emang rata-rata warna susu tuh seperti ini sih, nggak terlalu banyak warna yang warna-warni yang ngejreng-ngejreng gitu ya. Terus warnanya cuman kayak warna hijau, biru, putih, udah selesai. Terus tata letak si pertama nih, dia kayak memberi informasinya di sini lengkap gitu loh, kayak and there's a go, hello. Terus yang ini dia depan belakang tuh sama, cuman ini harusnya ada sedotan ya. Sedotannya sudah aku ambil, dan dia punya keunikannya sedotannya tuh di sini yang tadi udah diliatin. Ini lebih seimbang. Nah, terus di sininya juga dia kayak cuman tusukannya yang ini aluminium ada di sini, dan kadaluarsanya tuh dia di sini juga. Ada informasi sedikit lah ya. Kelihatan. Nah, di sini. Oke, so far is good. Kita bakal next. Lanjut, kita bakalan lihat dari tiga kompetitornya si Greenfield sendiri. Fresh and Frog ini dia tuh lebih menonjol banget nih si tulisan Fresh and Frog-nya. Menurut aku keseimbangannya so far is good, karena dia depannya sih nggak terlalu rame juga sih, sedikit rame lah dibandingkan yang lainnya. Tapi terus di sini dia ada kasih terangan lagi kayak energinya berapa, lemaknya berapa, terus lemak jenuhnya berapa, natriumnya juga kayak lebih detail gitulah ya. Terus dia ada zat bersihnya, halalnya, terus di sini penekanan di sini. So far dia ini bagus ya, dan kita bisa lihat dari pinggirnya di sini dia kayak memberi warna-warna yang gak monoton. Di sini kita bisa lihat dia tuh kasih warna yang agak triadik ya, di antara biru-biru semua yang putih ini dia kasih warna di sini. Kayak dia pemberitahuannya di vitamin D, vitamin B1 sama kalsiumnya itu kayak ada warna-warnanya, mungkin biar kita lebih lihat lah ya, biar kelihatan. Terus di bawahnya juga dia penekanan di vitaminnya. Oh ya, dia ngasih tahu kok di sini yang warna di atas itu ternyata ada warna yang juga di sini.
Lanjut di belakang. Di belakangnya ini gambarnya beda ya desainnya dibandingkan dari yang depan. Desainnya ini dia ada tulisan kata-kata sorry, di sini ada sedotannya ini pasti orang simpannya di belakang. Oke. Terus di sini ada ladang lagi. Aku cabut deh ntar. Sorry, robek. Terus di sini dia kayak, jadi dia kayak ngasih tahu dia udah berapa lama gitu loh, pure frame. Terus dia ngasih sedikit kayak gambaran, kayak informasi lagi gitu loh tentang keunggulan produk dia ini tuh. Terus ada foto kayak menunjukkan kali ya kalau dia, our family is patient family. Sebelah ada sapi. lucu. Terus lagi di sini dia kayak ada pemberitahuan lagi bahwa tentang informasi tentang perusahaannya. Terus kayak ya sebenarnya kayak informasi tentang si produk sih. Ada barcode. Terus di bagian sini ada kadaluarsanya. Di tengah juga disimpan buat najosnya, buat sedotan ya, menurut segel rusak. Memberitahu aja sih. Oke, next. Nah, ini dia ultra. Di sini ultra tuh kalau kita lihat ya, dia simple. Warnanya juga di antara semuanya dia kayak soft, tapi nggak terlalu soft banget ya dibandingkan si Fashion Flag tadi yang ngejreng banget. Terus di sini dia ngasih warna triadik sih menurutku, karena di antara biru semua, walaupun di sini ada biru tua ya. Di sini dia ada warna hijaunya. Dia memberitahu kalau di sini tuh tentang ada vitamin atau sumber kalsium, fosfor, terus gitu. Oke sih menurutku. Terus di sini dia ada two cow, but dia ini kayak animasi, kalau ini real one. Doknya ada matahari. Nah di sini yang menurutku matahari ini lucu banget sih, kayak dia masukin warna triadik lagi karena di antara semuanya nih, semua warna birunya dia ngasih warna kuning di sini, jadi kayak biar lebih terang ya. Lanjut ke sampingnya, di sini ada halal, di atas dia kayak ngasih tahu beberapa info lah. Nah yang di sini nih ada, kalau kalian bisa lihat garis-garis ini nih. Jadi ada beberapa orang yang berpikir kalau seandainya susu ini tuh bocor. Jadi kelihatannya ini kayak bocor gitu gak sih? Ya kan, kalau seandainya kita nggak tahu, padahal ini desain dia gitu. Aku juga tertipu sih, pernah tertipu karena itu. Oke, selanjutnya bagian belakang. Lupa nih dicabutnya. Di belakang tadi ada sedotan di bagian sini bawah sampai atas. Sini ada namanya lagi, dan di sini kayak informasi tentang si produknya sendiri sih. Terus di bawahnya ada another cow, two cow, terus ladang. Terus di sini yang paling lucu kayak, I thought ini butterfly, tapi ini kayak bunga, tapi dari susu gitu. Jadi ini bunga apa butterfly ya? Sini ada ahun gitu, di kayak sehat kali, jadi dia loncat gitu, keluarga family. Di sini informasi gizinya, so far is good, cuman kayak kecil banget sih. Terus di kotaknya besar tapi tulisannya lebih kecil-kecil. Terus di sini juga kadaluarsa. Nah dia tusukannya di sini nih, pojok. Berbeda dibandingkan Fresh and Flex sama si Grand Vault yang ada di tengah. Lanjut. Yang terakhir ada Cimori. Beberapa akhir ini baru lihat ternyata dia udah ada yang di kotak kayak gini. Nggak sih, udah lama juga tahunnya, cuman kayak nggak pernah nyobain juga. Di sini yang lucunya dia menurutku balance ya, so far is good, gambarnya oke. Terus
banyak ornamennya. Sebenarnya semuanya balance aja sih. Terus dia belakangnya ini sama kayak gini, jadi informasi produk dipikir. Bentuk dari keempat ini, bentuk yang paling berbeda itu apa? Greenfield itu punya bentuk yang berbeda daripada 3 kompetitor yang lainnya. Tiga-tiganya ini warna bentuknya itu sama. Lihat, kotak. Kalian bisa lihat, ini kotak, iya gak sih? Tuh, bener-bener kotak. Terus yang ultra, kelihatan gak sih? Ultra sama yang Cimori. Nah, yang Cimori ini bentuknya sama banget sama kayak ultra, sama kayak si Fresh and Flake. Coba kita ini ya atur. Ukurannya hampir sama, cuman si Fresh and Flake ini lebih tinggi. Terus tapi dia lebarnya nggak selebar ultra sama si Cimori, jadi dia lebih ke atas. Tapi kalau kita lihat Greenfield, lihat bentuknya beda dong, ya nggak sih? Dia tuh kotak, tapi dia nggak punya kayak sisi yang kayak gini loh, sisi lancipnya. Jadi kayak dia lebih melonjong gitu loh. Terus yang berbeda lagi dari Greenfield adalah sedotan. Ya, walaupun kita harus mengurangi pemakaian sedotan, tapi tetap aja kita bakal bahas. Nah, dari sedotannya semuanya sama, kecuali Greenfield lagi. Si Greenfield ini sedotannya ini kalau kita buka nih ya, aku contohin. Sekarang kita buka. Lihat. Di ini ada 2 kesatuan. Jadi ketika kamu pikir lah ini kecil banget sedotannya, nggak mungkin dong dia bisa ke bawah, ya nggak? Tapi jangan salah, ini bisa kalian tarik. Terus ini dipanjang. Lihat. Jadi kenapa dia bikin yang kayak gini? Mungkin karena lebih simple ya di sini, dan nggak menekuk-nekuk kayak mereka. Kalau mereka kan nakuknya karena nggak sampai bawah, tapi karena ada tekukannya supaya dia nggak jatuh ke dalam. Okay, let's talk about tipografi. Tipografi itu apa sih? Oke, tipografi itu tuh tata memilih dan menata hurufnya. Nih huruf nih. Treng, semua huruf-hurufnya ya. Sebenarnya aku juga nggak bagus dalam hal ini, cuman ya I'm trying. Correct me if I'm wrong, guys. Terus di sini sebenarnya tipografi itu punya ada 2 sih. Ada 2 yang harus diperhatikan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah readability sama legibility. Apa sih mereka berdua itu? Kalau legibility itu kayak lebih ke fontnya. Font apa yang dipakai, apakah fontnya itu bisa dibaca dengan baik sama konsumen atau enggak. Kalau readability itu kayak kita lebih ngomong ke spasi, tinggi, dan pokoknya besar ukuran si kata-katanya ini. Kayak nih ada spasi dikitnya itu bener apa enggak nih, begitu. Oke, kita pertama ngomongin tentang legibility. Di antara semua ini kayak tampilan teksnya cukup bagus menurut aku sendiri ya. Dan mereka tuh rata-rata pakai 1 font sih. Ya paling 1 atau 2 font yang sama ya. Kalau si Greenfield ini dia punya font yang beda dari Full Cream Milk sama si ini From 100% Fresh Milk UHT Milk. Ini cuman menurutku fontnya ini kayak terlalu apa ya, kayak ukurannya sendiri tuh
cukup kecil, dan ini tuh belakangnya warnanya tuh biru gelap, tapi dikasih outline loh, di tulisannya outline itu warna biru, jadi apa ya, sedikit rancu. Karena mungkin ada fontnya. Kalau seandainya dia seperti ini lebih baik. Lihat deh, ini sama si font yang full cream sama milk aja tuh kayaknya beda deh. As I can see itu, lihat. Sebenarnya dia juga punya outline kok, cuman nggak seberat ini nih. Apa karena cetakannya gitu ya? Nah ini coba kok kita deketin ya, kita baru kelihatan dong. Lihat deh. Oh my god. Tapi kalau kita simpen di sini, kalau kamu matanya oke, fine aja, pasti kelihatannya fine ya. Tapi kalau seandainya yang rabun gimana? Gak bakal kelihatan. Ini rada sulit. Tuh tadi udah disebutin yang readability-nya. Readability-nya emang pasti yang ini nih. Yang ini itu terlihat, tapi ya harusnya kalau disimpan di rak ini. Kita lewat, jarang banget orang kelihatan ini ya. Pasti susah lihatnya karena terlalu kecil dan dia punya outline yang bikin si teksnya ini nggak kelihatan. Padahal yang ini tuh, yang atasnya yang milk ini fontnya kayaknya beda sama yang bawah. Pasti beda, ini sama atasnya aja kayaknya beda deh. Sama, cuman kayak nggak tahu, lihat tuh. Apa ini cetakannya yang jelek atau pemilihan yang salah? Kalau menurut aku sih pemilihan warnanya cukup. Lihat, dia ada outline kan, tapi belakangnya tuh warna tua, jadi kurang kelihatan. Tapi untungnya aja dibantu dengan warna gelasnya ini loh ya, jadi kelihatan lah ini full cream. Yang ini legibility dan readability-nya kebaca banget. Fontnya oke. Lihat, dari segi warna, dari segi fontnya ini fine sih menurutku ya. Cuman kalau menurut aku lebih rada kesini sih. Kenapa nggak sumber vitaminnya menurut aku, kenapa nggak warna putih aja ya? Apa jelek atau gimana? Soalnya ini yang dari susu sapi segar tuh putih. Menurutku kalau bisa sih ini warna putih. Ya nggak sih? Terus untuk kelihatannya, kalau seandainya kita taruh sini, susu UHT-nya mungkin kurang kelihatan, dan sumber vitamin itu emang kurang kelihatan sih. Fontnya nggak terlalu besar, tapi memang kan dia emang cuman itu buat info aja ya, jadi it's fine. Terus yang lain laginya adalah di sini dia ada tulisan milnya, dan ini kebaca sih dibandingkan yang Greenfield ini kecil banget di pojok tempatnya. Lihat. Dan warnanya, kita belum ngomong. Ini warnanya, outline-nya warna putih. Ampun. Cuman jadi rancu gara-gara ada grass-nya di sana, ada rumput-rumputnya itu. Dan warnanya hitam, jadi kayak terus kecil pojok, ya ampun. But fun sih, ya karena orang nggak bakal lihat itu, jarang banget orang yang bakalan lihat hal receh seperti ini. Mungkin kata mereka receh, padahal kan harus ya. Terus kalau dia lebih kelihatan. But si ini tuh lebih nyaru nggak sih? Diproduksi olehnya PT dan BP POM-nya ini. Kalau dari jauh nggak kelihatan kalau ada tulisan di situ, sumpah. Warna hitam, karena mungkin emang perusahaan mikirnya ini cuman informasi doang ya, yang emang harus karena suatu label itu harus ada ininya, jadi mereka tuh kayak ya udahlah taruh aja di sini, karena nggak semua orang bakalan ngelihat ini. Paling orang ngeliatnya flavornya atau kadaluarsanya, ya nggak sih. Sebagian sini ya udah, dia tuh kotaknya besar, cuman fontnya tuh kecil-kecil.
kecil. Nggak seperti Greenfield tadi. Ini fontnya kecil-kecil, jadi cukup harus dilihat dengan dalam ya, biar kelihatan. Terus di bagian belakangnya dia ada tulisan gitu, cerita. So far good sih belakangnya. Maksudnya ya udah biasa aja tulisannya. Fontnya juga kelihatan kok untuk semacam dibaca mah. Ada lagi, dan ini juga oke aja. Tuh. Oh, ada sapi di sininya lagi makan. Halo sapi. Lanjut kita bahas Frisian flag. Frisian flag sendiri di atas logo pure from farm full cream. Terus dia di sini ada kasih tahu. Oke, mungkin karena cahayanya di sini ya. Jadi harusnya kalau menurut aku yang tidak expert ini, gimana kalau ini lebih rada kecilin atau enggak sih warnanya itu jangan putih, jadi karena kayak ini putih ternyata. Tapi mungkin mereka berniat ini mencahaya dan menggunakan pure form, I don't know. Full creamnya di sini dia kayak pakai kalimat sambung gitu, dan di sini warnanya berbeda nih, bagian sini sama bagian sini. Jadi si warnanya ini tuh lagi-lagi dia pakai outline dengan warna yang sama. Tapi syukurlah ini terlihat ya. Dan maksudnya warnanya kayak di bold gitu, warna putih, jadi lebih kelihatan dibandingkan yang tadi. Ini juga berat besinya oke, dia besar jadi biar kelihatan. Ini dia ada persajiannya juga, fine lah ya. Oke. Sini ada tulisan apa nih? Siap penyajian. Oke, dia sini juga pakai outline. Ini terbaca kok. Dan spasinya, readable-nya juga oke menurutku. Lihat. Enggak terlalu dempet banget, terus spasinya juga itu spasi. Maksudnya kayak jaraknya juga fine, ukurannya juga boleh lah ya. Ya karena paling dia ini aja sih. Enggak, ini udah baik, udah bagus sih. Walaupun dia pakai outline lagi dan lagi, tapi dia lebih terlihat lah karena dia pakai bold. Nah, si font ini bold ya, jadi putihnya terlihat. Terus di pure form ini ternyata dia pakai outline juga ya nggak sih, atau pakai shadow? Oh my goodness, ini tidak menolong. Oh enggak, dia nggak pakai. Oh, dia pakai sedikit shadow cuman dia nggak terlalu kelihatan shadownya tuh. If you can see this, or cuman gue doang nih, cuman aku doang. Lihat. Oke, ke sininya fine, dia pakai warnanya ya putih dan biru lagi, nggak terlalu banyak sih. Kayaknya dia suka pakai ini deh, sih tulisan yang sambung gitu tuh, mungkin biar kelihatannya lucu kali ya. Next kita pakai Cimory. Di Cimory itu udah aku kelihatan banget sih, sedikit numpuk seperti aku yang tadi omongin tadi. Dia ini dia tuh kayak terlalu, Cimorynya besar karena yang lainnya nggak terlalu banyak outline dan komponennya. Dia ada komponen ini nih, bagus sih. Cuman karena komponen ini jadi dia tuh besar banget yang ininya. Ini besar, jadi kayak tumpang tindih gak sih? Kalau menurutku ini kayak bisa lah dikecilin sedikit gitu kan Pak.
bisa dikecilin dikit mungkin. Ini fine lah, boleh lah. Dia lebih menekankan ke sini fresh milknya, cuman kayak kita tetap bisa baca sih matte formnya. Kalau mau menekan ke sini, kalau menurut aku kayak kenapa nggak ini dikecilin. Terus dia juga ada shadownya di sini. Tuh shadownya ini kayak hitam putih seperti kuren. Terus yang ini dia ngasih tahu lagi kok ini full cream. Aduh. Terus di belakangnya juga sama deh. Terus ini ditulisan susu UHT full cream. Dia pakai font yang berbeda lagi. Di bawahnya dia yang ngasih produk segala macam tuh. Ini rata-rata fontnya sama sih. Wah, MUI halalnya tidak terlihat. Terus diganti nih, ya enggak sih? Terus, susu ini sapinya hampir sama loh sama kayak Fresh and Flake. Cuman kayak yang ini asli, yang ini kayak cuman gambar dan gak ada industri-nya di belakang. Terus dia pakai, ya ini kebaca lah ya. Terus ini yang bagus juga, dia ada spasi-spasinya kayak serak lah. Lanjut terus ke sampingnya, dia nggak pakai kotak, cuma pakai garis doang, cuma teratur. Harusnya rada enter lah ya. Punya jarak harusnya. Ke bawah dia pakai komposisi, dia harusnya jangan di bold gini sih. Kayaknya bisa warna hitam dan di bold, tapi kayak kurang terlihat ya, kurang cocok aja di mata gitu loh. Terus lihat sini juga ada, terbaca lah ya, ini terbaca dan fontnya juga bagus-bagus. Oke. Jadi di antara semua ini punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Cuman mungkin karena ini sudah industri besar, jadi mereka udah punya lah tim desainer kemasan yang oke banget, yang kece banget. Jadi makanya kekurangan dari semua yang ini tidak ada, hampir cuman beberapa doang. Dan saya sebagai yang tidak expert pun tidak bisa memberi komentar terlalu banyak karena tidak mampu ya, masih belajar namanya juga. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf karena aku masih baru, jadi tolong jangan hujat aku guys. Aku butuh komentar kalian yang baik-baik aja ya, atau yang kasih saran. Oke, terima kasih semuanya.